Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberinya kesehatan dan berbagai kenikmatan ilmu dan berkahnya hidup ini. Anak-anakku, Umi harapkan kalian selalu melaksanakan sholat wajib 5 waktunya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan jangan lupa mengerjakan sholat sunat duha. Serta selalu mencintai ayat-ayat Al-Quran dengan cara selalu membaca Iqra dan Al-Quran setiap hari. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP atau Seni Budaya dan Keterampilan, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3 tentang energi alternatif. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang energi alternatif. Minyak bumi, gas bumi, batu bara merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan lama-lama akan habis. Kita membutuhkan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi alternatif ini misalnya adalah tenaga surya, tenaga angin, tenaga panas bumi, dan tenaga air. Energi alternatif ini memiliki keunggulan yaitu 1. Dapat diperbaharui dan tidak akan habis. 2. Ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. 3. Sumber energi alternatif mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Contoh energi alternatif yang ada di sekitar kita. Energi bayu atau energi angin. Energi angin dimanfaatkan manusia sejak dulu, misalnya untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin. Saat ini, energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kincir angin raksasa akan menggerakkan turbin sebagai penghasil listrik. Ini dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB pertama di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Denreng, Rampang, Sulawesi Selatan. Tenaga angin ini adalah sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan dengan bantuan panel surya, sehingga menjadi sumber energi listrik alternatif. Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utama pembuatan briket yaitu batu bara dan arang kayu. Briket adalah salah satu energi alternatif. Biogas adalah salah satu energi alternatif. Bahan utama biogas yaitu kotoran ternak dapat diubah menjadi sumber energi alternatif yang disebut biogas. Biogas termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penggunaan biogas selain ramah lingkungan juga relatif murah. Tahapan untuk pembuatan biogas. Kotoran hewan itu ditampung. Setelah ditampung, kotoran disimpan hingga menghasilkan gas metana. Setelah dihasilkan gas metana, gas disalurkan melalui pipa penghubung ke rumah-rumah penduduk. Setelah itu, gas
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya untuk memasak. Air merupakan salah satu sumber penting dalam kehidupan manusia. Banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan air. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Air sebagai sumber energi alternatif dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Aliran air yang deras berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin ini nantinya akan menghasilkan listrik yang memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Biofuel merupakan bentuk energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati tumbuhan, seperti minyak tanaman, jarak pagar, dan kelapa sawit. Ini adalah berbagai bentuk dari energi alternatif yang telah kita pelajari tadi. Kita akan belajar mata pelajaran seni budaya dan keterampilan atau SBDP. Mata pelajaran SBDP untuk hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang dimiliki oleh gambar, yaitu terdiri dari garis, bidang, dan warna. Contoh-contoh dari bentuk unsur-unsur gambar yaitu unsur garis. Unsur garis ini terdiri contohnya garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis zigzag, garis gelombang, dan garis sejajar. Untuk unsur selanjutnya yaitu warna. Warna ini terdiri dari aneka warna, contohnya warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Lalu unsur selanjutnya adalah unsur bidang. Contohnya bidang itu segitiga, lingkaran, persegi panjang, ataupun elips atau oval. Contoh-contoh bentuk dari motif suatu benda, contohnya bentuk motif tumbuhan. Lalu motif dari hewan. Lalu juga bisa juga motif dari alam. Membuat atau menggambar kincir angin. Alat dan bahan untuk membuat kincir angin yaitu gunting, cutter, mistar, serta kertas origami. Tahapan untuk membuat kincir angin mainan. Pertama, kita siapkan kertas origami. Setelah kita siapkan kertas origami, kita garis kertas origami itu menjadi 4 persegi 4 yang sama besar. Bisa kita beri cat. Lalu garislah garis diagonal. Setelah itu kita gunting garis diagonal tersebut. Lalu berilah label setiap garis itu A, B, C, dan D. Setelah itu kita arahkan setelah bagian yang kita gunting itu ke arah tengah dan kita satukan dengan pinset ataupun kita satukan dengan paku payung sehingga terbentuklah menjadi kincir angin mainan. Tahapan atau langkah dalam membuat kincir angin dapat juga dibaca pada teks berikut ini ya nak. Inilah hasil karya kincir angin dari kertas origami. Untuk tugas, harap mengerjakan Bahasa Indonesia halaman 171, nomor 1 sampai 5 dan
SBDP halaman 172 nomor 1 sampai 5 ya nak, di buku cetak kerjakannya. Selamat mengerjakan. Anak-anakku, Umi harapkan selalu tetap semangat belajar ya. Selalu menerapkan 3M, yaitu selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Nah, pelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya, Nak. Umi harapkan selalu belajar di rumah dan pelajarannya selalu diulang. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.